Halo semuanya, nama saya Patrick Wijaya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang penjelajahan lautan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Pada awalnya, bangsa Eropa ini dipelopori oleh bangsa Portugis yang melakukan penjelajahan lautan, yang didorong juga dengan Pangeran Dom Henrique atau Henry Sang Navigator, yang mendorong para pelaut Portugis untuk melakukan penjelajahan di samudera. Pada singkat ceritanya, pelabuhan Ceuta ditaklukkan oleh armada Portugis, yakni pelabuhan yang berada di Afrika Utara. Dan hal ini membuat para orang-orang Portugis dapat berdagang secara langsung dengan para pedagang-pedagang di Afrika. Dan dari sini juga para orang Portugis ini mendapatkan sebuah informasi yang sangat penting, yakni tentang jalur rempah di wilayah Asia yang diketahui dari pedagang Afrika. Dan melalui Raja Dom João yang kedua yang mengirimkan armada lautnya untuk mencari keberadaan tempat tersebut, yang diketuai atau yang dipimpin oleh Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias sendiri mulai menjelajahi lautan sampai dia mendarat di Tanjung Harapan. Pada awalnya dia berniat untuk melanjutkan pelayarannya, namun hal tersebut ditentang oleh para awak kapalnya, sehingga ia pada akhirnya kembali ke Tanjung Harapan tersebut. Melihat hal tersebut, Spanyol melalui Christopher Columbus juga ingin melakukan penjelajahan lautan. Dan pada singkat ceritanya, Christopher Columbus sendiri mencapai wilayah atau benua bernama Bahama, yakni namanya itu benua Amerika. Dan setelah Christopher Columbus ini mengira bahwasannya dia lagi mendarat di India, dia memberi nama suku-suku asli orang Amerika tersebut dengan nama Indian atau orang-orang India. Setelah dia kembali dari pelayarannya pada tahun 1493, dia ke Portugis. Hal tersebut membuat Dom João yang kedua ini marah, karena dia merasa bahwasannya itu adalah hak eksklusif milik Portugis untuk melakukan penjelajahan di wilayah benua Amerika. Dan karena tidak ingin terjadi konflik berkepanjangan, Spanyol dan Portugis ini membawa perundingan ini kepada kepausan, sehingga menghasilkan perjanjian Tordesillas yang memunculkan garis Tordesillas, yakni bagian barat punya Spanyol, bagian timur ini punya Portugis. Yang kemudian ekspedisi Portugis ini dilanjutkan oleh Vasco da Gama, yang juga Spanyol dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan yang merupakan salah satu seorang yang menjelajahi dunia, seorang pertama yang menjelajahi dunia. Lalu juga ada Sebastian Elcano yang mencapai di Maluku, yang mendarat di Maluku, yang kemudian melakukan perdagangan rempah-rempah dengan orang-orang lokal. Dan juga dilanjutkan Spanyol, karena Spanyol tidak hanya ingin berdagang rempah-rempah, melainkan juga Spanyol ingin melakukan penyebaran agama Katolik. Sehingga Spanyol mengirimkan misionaris terkenal, yakni Franciscus Xaverius atau Santo Franciscus Xaverius, yang kemudian mendarat di Maluku. Hal ini membuat setelah melihat kesuksesan Portugis dan Spanyol, Belanda dan Inggris mulai kepincut atau mulai tertarik untuk melakukan penjelajahan lautan karena melihat hasilnya yang sangat menguntungkan. Selain itu juga didorong oleh faktor-faktor lain seperti kejatuhan Konstantinopel yang membuat kapal-kapal dari Eropa Barat ini tidak bisa melewati selat di antara Mesir dan bagian Arab Saudi. Dan juga berkembangnya teknologi pelayaran membuat pelayaran tentunya semakin mudah, dan sehingga membuat orang-orang ingin melakukan penjelajahan ke lautan atau ke samudera untuk menemukan daratan yang sekiranya dapat menghasilkan uang yang banyak. Lalu berkembangnya paham merkantilisme, yakni paham ekonomi yang menentukan bahwasannya suatu kesejahteraan negara ini ditentukan oleh banyaknya aset yang dimiliki negara. Selain itu juga didorong oleh motivasi 3G, yakni gold, glory, dan gospel. Gold ini untuk mencari kekayaan,
glory ini untuk mencari kejayaan, yakni dengan cara menaklukkan daratan-daratan yang dianggap belum berpenghuni, dan juga melalui gospel, yakni penyebaran agama Katolik atau penyebaran agama Kristen. Sekian materi dari saya, terima kasih.